Pertanyaan datang dari Pak Malik yang bunyinya, barusan saya mendengar cerita dari salah seorang ustaz. Dia mengatakan keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani di sisi Allah dan di sisi Rasul. Bahkan Allah mengutuskan Syekh Abdul Qadir Jailani sewaktu Rasulullah mau mi'raj. Setelah itu, dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini merupakan tangganya Rasulullah untuk naik ke aras. Sehingga Rasulullah menginjak pundaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan sehingga Rasulullah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, siapakah pemuda ini?" Allah menjawab, "Dia adalah cucu engkau, ya Muhammad. Dia memang manusia yang kuistimewakan. Seandainya aku akan mengutuskan seorang nabi, pastilah Syekh Abdul Qadir Jailani inilah sebagai nabinya." Yang saya tanya, Ustaz, apakah benar cerita ini sahih atau cerita ini dhaif? Tolong Ustaz beri penjelasan. Ya, ini memang cerita, kalau gini bunyi cerita yang tidak masuk akal. Kenapa saya katakan cerita tak masuk akal? Syekh Abdul Qadir Jailani mana mungkin bisa bertemu Rasulullah, bukan zamannya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak sezaman dengan Rasulullah, jauh belakangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu itu merupakan suatu mustahil, ya, tidak masuk akal. Yang kedua, yang katakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini diutuskan Allah untuk sebagai tangga Rasulullah untuk naik aras. Itu lain. Ini lebih lagi mustahil juga. Bahkan sampai Rasulullah bertanya, "Ya Allah, ya Rabb, siapakah anak muda ini?" Lalu Allah menjawab, "Dia adalah cucu engkau, ya Muhammad." Ini salah lagi. Ya. Kalau seandainya Abdul Qadir Jailani cucu Rasulullah, anak siapa dia? Saya sudah mengecek dari nama keturunan dari Rasulullah ini, dari ahli baitnya, anaknya temurun. Tak ada di situ berjumpa nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan siapa pula buat ceritanya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasul? Tidak ada satu ayat pun mengatakan bahwa ada keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Satu ayat saja dalam Quran. Yang begitu juga hadis Nabi, hadis yang dirawi oleh Ahlul Bait, ya, tidak ada. Cucu Nabi tidak ada yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kalau kabar begini katanya, ya, kalau saya katakan ini kabar yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Ya, inilah nama kabarnya. Kabar yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Kalau istilah kita sekarang apa? Kabar abal-abal namanya, ya, tak jelas. Makanya untuk menyeleksi apakah hadis itu benar, kita terima dalam akal yang sehat saja. Ini tertolak. Kalau seandainya berita ini benar, ya, kita cek dengan akal. Tertolak ini, ya, dengan akal. Tak mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengan Rasulullah kerana tidak sezaman dengan dia. Yang berikutnya, Syekh Abdul Qadir Jailani diutuskan Allah sebagai tangganya Rasulullah untuk mi'raj. Seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani istimewa. Seandainya tak diutuskannya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Rasulullah, mungkin Rasulullah tidak dapat naik ke atas. Kok itu lebih hebat Syekh Abdul Qadir Jailani daripada Rasulullah? Ini mustahil, ya, berita yang mustahil. Ini tidak bisa diterima, ini cerita abal-abal. Makanya kalau untuk menyeleksi itu dah jelas, ya, kita harus tahu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq yang bunyinya, "Malam yufaq minal hadisil Quran bahwa zakrah." Apa saja hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu adalah pembohong. Jadi berita ini dikatakan berita pembohong. Di mana tak pembohongnya? Menurut akal yang logis juga pembohong. Apalagi menurut Allah tak ada satu pun dalam ayat mengistimewakan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Dan Rasulullah juga tidak ada satu hadis mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini seandainya tidak ada Nabi setelah Rasulullah, seandainya dijadikan Allah Nabi setelah Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani itulah sebagai Nabi. Ini berita bohong sebenarnya. Tak ada berita seperti ini. Ya, berita ini ada bohong belaka. Memang ada orang yang mengistimewakan dia dengan baik, tapi selain dari Allah, selain dari Rasul. Kalau selain dari Allah dan selain dari Rasul, tidak termasuk masalah agama gitu. Boleh ada orang mengistimewa dia, orang mengiolakan dia, alah boleh aja, tapi tidak termasuk Allah dan Rasulnya, selain dari Allah dan Rasulnya. Jadi Pak Malik itu ya begitu cara Pak Malik. Jadi kalau ada cerita begitu, kita lihat menurut akal. Kita kalau ada cerita tu harus bisa kita apa kan, tabayunkan cerita tu, ya. Kita tabayunkan. Jadi cocok tak dengan akal? Tak cocok dengan akal. Apalagi dengan ayat, apalagi dengan hadis juga tak dapat diterima, ya. Jadi kalau tidak terima adalah berita bohong. Jadi Pak Malik, alhamdulillah saya senang dengar apa yang disampaikan oleh Pak Malik ini, ya. Mudah-mudahan Pak Malik itu bisa paham lebih mantap lagi, ya. Mudah-mudahan Pak Malik, Allah tetap beserta kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.